Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Imamat, salah satu dari 5 kitab Taurat Musa. Sejauh ini kita telah sampai pada pasal ke-16, di mana kita akan berbicara tentang sebuah topik yang penting, tentang Hari Raya Pendamaian, yaitu sebuah titik balik dalam sejarah orang Yahudi. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri tinjauan tentang Hari Raya Pendamaian Agung dan itu mewakili apa dalam sejarah orang Yahudi? Itu adalah salah satu hari terpenting dalam setahun sampai-sampai disebut sebagai waktu puasa. Waktu puasa sudah lampau. Kisah Para Rasul 27 ini adalah satu-satunya hari di mana Allah meminta orang Israel berpuasa. Ia tidak meminta mereka untuk berpuasa kecuali 1 hari dalam 1 tahun. Dan itu juga satu-satunya hari di mana imam besar biasa masuk ke tempat Maha Kudus. Dan itu satu-satunya hari di mana tidak seorang pun masuk ke kemah suci dengan imam besar. Ia biasanya melakukan semua pekerjaan di dalam kemah suci sendirian, dan ini termasuk menutup segala dosa dan pelanggaran orang Israel di sepanjang 1 tahun. Dan pada tahun berikutnya, imam besar biasanya mengulangi semua pekerjaan ini dengan mempersembahkan sebuah korban bagi dirinya atau keluarganya atau untuk seluruh bangsa dan umat. Ia biasa masuk ke hadapan tutup pendamaian dengan membawa darah dari korban persembahan untuk mengadakan pendamaian sepanjang tahun. Benar. Baik, terima kasih. Anda telah merujuk kepada Hari Raya Pendamaian Agung, dan Anda telah berkata bahwa itu terjadi 1 kali per tahun supaya bangsa itu menerima pengampunan. Benar. Mohon jelaskan apa arti kata pendamaian? Kami sering sekali menemukan kata ini. Apa akar dari kata ini? Kata ini disebut baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun kata ini disebut dalam Perjanjian Lama lebih sering daripada dalam Perjanjian Baru, dan orang mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin kata itu disebut dalam Perjanjian Lama lebih sering daripada dalam Perjanjian Baru? Dan alasannya adalah bahwa kata pendamaian adalah sebuah kata yang luas. Dalam Perjanjian Baru banyak sinonim dan rincian lainnya disebut, jadi kata-kata lain dipakai seperti pengampunan, pembenaran, dan pengudusan, semuanya adalah kata turunan dari pendamaian. Seperti sudah kita katakan, kata itu disebut dalam Perjanjian Lama dan Baru. Dalam Perjanjian Lama, itu berarti menutup. Dan dalam Perjanjian Baru, kata Yunaninya berarti menyenangkan, dan pada faktanya itu bukan kata yang sama, namun idenya saling mengisi, keduanya saling melengkapi, seperti ada menutupi dan menyenangkan. Pendamaian mengandung kedua artinya. Sebuah penutup untuk apa? Menyenangkan siapa? Sebuah penutup untuk dosa-dosa karena Allah itu kudus. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, jadi mereka harus menutupi dosa mereka. Ini terdapat dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, menyenangkan Allah yang terhadapnya dosa-dosanya dilakukan. Mengapa? Karena Allah benar, dan itulah sebabnya dalam Perjanjian Lama, karena Allah itu kudus, dan kita telah belajar tentang kekudusan yang di dalam kitab Imamat misalnya. Itu adalah sebuah kata kunci yang banyak diulangi karena Allah itu kudus sehingga dosa harus ditutupi. Sedangkan untuk kebenaran Allah, Roma 3 ayat 21 berkata, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan ketika Kristus berinkarnasi dan telah disalibkan untuk membayar dosa kita, menyenangkan Allah. Kebenaran Allah tampak ini tidak nyata dalam Perjanjian Lama. Jadi arti lamanya adalah penutup dan arti barunya adalah menyenangkan. Ya,
Bisakah Anda memberi kami sebuah tinjauan tentang korban? Imam besar biasa masuk ke apapun di balik tirai ke tempat Maha Kudus dengan membawa darah korban persembahan. Ide dari korban persembahan dan pencantuman deklarasi tentang korban persembahan. Korban persembahan adalah topik yang dicakup seluruh pasal kitab suci, Ya. seluruh Alkitab. Bagaimana deklarasi itu dicantumkan dan dibangun dari sejak awal sampai hari pendamaian itu? Itu semua dimulai dengan dosa. Dosa masuk ke dunia dalam Kejadian 3 dan pada pasal yang persis sama kita baca tentang sebuah korban persembahan tapi kata tersebut tidak disebut. Namun itu tersirat. Bagaimana ketika dikatakan bahwa dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Kulit binatang. Jelas bahwa kulit ini diambil dari suatu korban yang dipersembahkan. Iya, Karena kita tidak temukan kata tersebut dalam Kejadian 3, tapi kita menemui gagasannya. iya. Dalam Kejadian 4 pasal selanjutnya, kita menemukan bahwa Habel membawa ternak sulungnya dan lemaknya sebagai suatu korban persembahan bagi Tuhan. Jadi kita menemukan kata persembahan atau korban di pasal 4. Dan persembahan ini dibawa untuk menebus manusia. Kira-kira seperti itu. Namun sesudahnya kita membaca bahwa persembahan itu dibawa untuk sebuah keluarga. Misalnya Abraham dan Ayub, dan saat anak domba Paskah dipersembahkan dalam Keluaran pasal 12. Itu bukan cuma berarti untuk satu keluarga, tetapi di sini dalam Imamat 16 itu juga berarti untuk menebus suatu bangsa secara keseluruhan. Ketika kita sampai di Perjanjian Baru, entah Injil Yohanes atau surat 1 Yohanes, kita akan tahu bahwa korban persembahan itu cukup untuk seluruh dunia. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Saya perlu mengajukan sebuah pertanyaan sebelum kita rehat. Tanggal. Kita tahu sekarang bahwa hari pendamaian terjadi 1 kali setahun. Di manakah disebutkan hal itu dalam kitab suci? Saat dan tanggal dari hari itu, hari pendamaian. Ketika kita sampai di pasal 23, kita akan baca tentang 7 hari raya Tuhan, dan ini adalah sebuah pasal yang sangat penting dan pasal kunci. Kita akan membahasnya ketika kita sudah sampai. Namun lewat pasal itu kita tahu bahwa itu terjadi pada bulan ke-7. Ada 3 hari raya. 4 hari raya berkaitan dengan bulan purnama dan semua hari raya jumlahnya 7. 4 hari raya berkaitan dengan bulan pertama. Semuanya tidak terjadi pada bulan yang pertama, namun semuanya berkaitan. Dan 3 hari raya terjadi pada bulan ke-7. Hari raya peniupan serunai pada hari pertama. Hari Raya Pendamaian pada hari ke-10 bulan ke-7. Lalu Hari Raya Pondok Daun pada hari ke-14 bulan itu. Yang hebat adalah bahwa Hari Raya Pendamaian jatuh pada hari ke-10 bulan ke-7. 10 tambah 7 sama dengan 17, sebuah bilangan simbolik yang keren di kitab suci. Saya tak akan banyak membahas tentang itu, namun akan menyerahkannya kepada para pemirsa. Sekedar memberikan sekilas tentang itu, Kejadian pasal 8, ketika Bahtera terdampar di atas gunung Ararat. Berapa usia Yusuf ketika ia diusir dari rumah ayahnya dan begitu banyak hal lainnya. Namun saya mendorong para pemirsa untuk menggalinya sendiri. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saudara Yosef, saya ingin tahu bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa manusia lewat darah hewan korban, dan tidakkah manusia lebih tinggi daripada hewan? Bagaimana mungkin seekor hewan dipakai untuk mendamaikan manusia? Pada faktanya ketika kita kembali ke Ibrani 10, dinyatakan dengan jelas di sana bahwa sebab tidak mungkin darah kelembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Apa artinya bahwa hal itu tidak mungkin? Jadi mengapa Allah minta hal itu dilakukan? Saat kita tiba di Mazmur 40, kita akan menemukan bahwa Allah tidak puas dengan hal itu dan berkata, engkau tidak berkenan kepadanya. Bagaimana? Ia yang memintanya Anda di sini dalam kitab Imamat. Pada faktanya itu bagaikan sebuah kartu kredit. Sekeping plastik yang dengannya saya bisa membeli sebuah mobil yang keren. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan hanya dengan sekeping kartu plastik? Bukan, sebenarnya bukan plastiknya, tapi ini sekeping kartu plastik yang memiliki kredit di bank. Lebih besar nilainya dari nilai mobil. Kalau tidak, sejak semula Anda tidak bisa membelinya. Apa yang ingin saya perjelas?
Saya ingin mengatakan bahwa darah hewan ini hanyalah sebuah gambaran tentang sesuatu yang jauh lebih besar yang tidak terukur yang bukan darah hewan. Korban dipersembahkan, melainkan sebaliknya darah anak domba yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapakah anak domba itu? Disebut dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, jadi apa yang membentuk pendamaian, pengampunan, dan penebusan sebenarnya bukan darah lembu atau kambing, melainkan darah Kristus. Darahnya belum dicurahkan, namun ini adalah sebuah gambaran masa depan tentang apa yang akan terjadi di Golgota. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa orang percaya di perjanjian lama sebagai suatu hutang yang tertunda. Sampai Kristus datang dan melalui Membayar korban yang lunas dipersembahkan, dia membayar lunas semuanya. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, dan hutang itu dihapuskan melalui karya Kristus di kayu salib. Jadi kita dapat berkata bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka karena Kesabaran kesabarannya. dari semua dosa yang telah dilakukan Seperti tertulis sebelumnya. dalam Roma 3, Tepat sekali. jadi mereka tidak akan masuk ke neraka. Benar. Itulah sebabnya tertulis dalam Roma 3, ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Benar, Ya, hutang ditunda sampai Kristus membayarnya lunas. benar. Mari kembali ke pasal tersebut. Kita telah belajar Hari Raya Pendamaian jatuh di tanggal 10 bulan ke-7, salah satu dari 3 hari raya pada bagian kedua dari tahun Yahudi. Ya. Saya akan membaca beberapa ayat dan kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Silakan. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan pada Musa, katakanlah kepada Harun, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya ia jangan mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke tempat kudus itu dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya setelah ia membasuh tubuhnya dengan air. Pertama-tama, mohon komentar Anda tentang melarang Harun masuk ke balik tirai di sembarang waktu. Tuhan menentukan hal bagi dia. Ia tidak boleh masuk di sembarang waktu dan Tuhan memberi syarat. Ia harus masuk dengan seekor lembu dan kambing jantan, lalu ia akan mengenakan pakaian-pakaian yang perlu ia pakai hari itu. Mengapa Allah melarang dia untuk masuk pada sembarang waktu? Jadi beberapa orang menafsirkan ayat-ayat ini sebagai kedua putra Harun yang masuk ke balik tirai. Jadi suatu api dari Tuhan turun dan melahap mereka. Dan itulah sebabnya Allah melarang hal itu. Dan Harun diperintahkan untuk tidak masuk sembarang waktu. Itu cuma boleh sekali 1 hari setiap tahun, yaitu pada hari raya pendamaian. Selain hari itu, ia akan melayani di tempat kudus, tetapi tidak boleh masuk ke balik tirai, dan hal itu memuliakan kasih karunia Allah karena ada tertulis, penuh keberanian dapat masuk bukan ke tempat kudus atau tempat maha kudus, karena tirainya koyak selama Kristus disalibkan. Jadi ketika kita sebagai imam-imam masuk ketika sampai ke dalam tempat maha kudus, dan kita telah menerima hak istimewa itu melalui darah Kristus. Sebuah jalan yang baru-baru ini diberikan kepada kita melalui tirai, yaitu tubuhnya. Baik, untuk Harun masuk, ia akan mengikuti beberapa prosedur. Ia harus mengganti pakaiannya. Ya, Pakaian-pakaian kemuliaan yang indah sehingga ia harus mengenakan beberapa pakaian yang perlu dipakai untuk hari itu. ya, Dan dia harus masuk dengan sebuah korban persembahan, Ya. darah dari korban persembahan, 1 bagi dia dan 1 bagi umat. Mohon beritahu lebih banyak tentang rincian apa yang biasa Harun lakukan pada hari itu. Jadi pada awalnya ada tertulis di sini bahwa ia harus membasuh tubuhnya di dalam air. Ini disebut dalam ayat 4. Supaya Harun dapat memenuhi syarat untuk menjadi sebuah simbol Kristus yang memenuhi syarat tanpa perlu Untuk dibasuh. pembasuhan. Oke. Supaya Harun dapat mewakili Kristus, ia perlu dibasuh. Hal lain yang beritahu kita tentang pakaian lenan sebanyak 4 kali. Sebuah celana lenan, serban lenan, kemeja lenan, dan lenan adalah pakaian putih cemerlang. Benar. Ini juga mengisyaratkan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi pakaian kemuliaan yang ia bisa kenakan di sepanjang tahun harus tanggalkan pada hari itu. Jadi tidak ada ruang untuk kemuliaan.
tetapi sungguh-sungguh untuk kebenaran. Dan itulah sebabnya selama penyaliban Kristus kita tidak melihat kemuliaan Kristus. Di manakah kemuliaan itu? Tetapi lebih baik kita menelaah kebenaran Kristus. Paling sedikit 6 kesaksian datang dari jauh dan dari mana-mana menyaksikan kesempurnaan Kristus. Pertama oleh 2 orang jahat, Yudas pengkhianat dan Herodes yang jahat, lalu seorang laki-laki dan istrinya. Pilatus dan istrinya, keduanya memberi kesaksian bahwa Kristus benar. Dan juga 2 orang percaya, penjahat yang bertobat dan kepala pasukan. Semua orang menyaksikan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Setelah itu, pertama-tama ia akan memasukkan ukupan ke tempat Maha Kudus sebelum masuk untuk kedua kalinya dengan darah lembu dari dirinya dan juga keluarganya. Dan pada akhirnya ia akan masuk dengan darah domba jantan untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh bangsa itu. Ia mempersembahkan untuk dirinya sendiri. Ya, Ini Harun. Sebelum mempersembahkan bagi bangsa Israel. Kristus tidak perlu mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri. tidak, namun ia mempersembahkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya ada tertulis sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Betapa suatu perbedaan besar antara Harun yang dikelilingi oleh kelemahan serta dosa, dan Kristus yang sempurna yang tidak mengenal dosa dan tidak memiliki dosa di dalamnya. Harun mempersembahkan lembu bagi dirinya dan keluarganya, tetapi bagi bangsa itu, Ya, hanya seekor domba jantan. ya, Lebih kecil daripada seekor lembu. ya. Dalam hal nilai. Apakah ini mengisyaratkan sesuatu? Tentu saja itu seperti keluarga imam mewakili gereja ketika ia berkata, dalam Ibrani 3, rumahnya ialah kita. Rumah imam besar yang mengadakan pendamaian bagi keluarganya. Dan Kristus telah mengadakan pendamaian bagi gereja. Itulah sebabnya ia pergi dahulu, Imam Besar Kayafas bernubuat dengan berkata, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi dalam terang perjanjian baru kita berkata, dan bukan untuk bangsa itu dulu. Pertama bagi gereja, itulah sebabnya ia masuk dengan suatu korban persembahan yang lebih besar, yaitu seekor lembu seperti yang telah Anda katakan, bersamaan dengan seekor domba jantan. Seekor domba jantan yang sangat kecil karena berkat-berkat gereja jauh lebih besar daripada orang-orang di perjanjian lama ini. Cukup untuk mengatakan bahwa kita telah menerima hal surgawi yang mulia sementara kemuliaan dan berkat-berkat mereka bersifat duniawi. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang menjadi korban penghapusan dosa dan mengadakan pendamaian baginya dan keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Tolong jelaskan apa tujuan dari ukupan. Silakan. Ukupan dibawa masuk lebih dahulu daripada darah. Apa artinya? Ukupan memberitahu kita tentang kesempurnaan Kristus. Darah mewakili karya Kristus. Kesempurnaan Kristus sendiri mendahului kesempurnaan karyanya. Izinkan saya menjelaskan hal itu. Melalui 2 insiden yang disebutkan dalam Markus 1 ayat 10 dan juga Markus 15 ayat 38. Apa yang dikatakan oleh Markus 1 ayat 10? Langit terkoyak. Dan Bapa memberi kesaksian, engkaulah anakku yang kukasihi. Dalam Markus 15 ayat 38, tabir bait suci terbelah 2. Apakah yang telah menambahkan nilai yang besar kepada karya Kristus? Kesempurnaan Kristus Kesempurnaan sendiri. Kristus sendiri. Seseorang menarik suatu perbandingan yang baik antara Getsemani dan Golgota. Jadi ia berkata, apa yang kita lihat di Getsemani? Kita melihat kesempurnaan orang itu. Kita melihat kesempurnaan Kristus. Kita melihat ukupan. Kira-kira seperti itu. Mengapa kita melihat ukupan? Karena kita melihat 2 hal yang sangat luar biasa indah. Kekudusan Kristus dan ketaatannya. Kekudusan Kristus yang membuatnya jauh dari dosa, mencegah dia menjadi dosa, dan ketaatan Kristus. Namun, oh Bapa, itu adalah kehendak-Mu.
Kehendak mula yang terjadi, maka kesempurnaan Kristus terlihat, ukupan terlihat di Getsemani. Namun ini bukanlah apa yang mengadakan pendamaian bagi kita. Apa yang terjadi di Golgota saat ia disalibkan dan mencurahkan darahnya yang berharga bagi kita. Baik, untuk membuatnya lebih jelas bagi pemirsa, kita akan membuat sebuah episode lain tentang Hari Raya Pendamaian dan kita akan berbicara lebih lanjut tentang kambing Azazel. Mereka mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang ini. Ya. Jadi kita akan menunda pembahasan tentang kambing Azazel sampai episode selanjutnya. Namun sekarang mari kita bahas tentang imam besar masuk ke balik tirai untuk mengadakan pendamaian lagi. Ia harus melewati mezbah ukupan dan mengadakan pendamaian bagi tempat kudus lalu untuk kemah suci. Bagaimana pendamaian yang ia lakukan ini berkaitan dengan karya Kristus di atas kayu salib? Tempat kudus adalah tempat pelayanan para imam. Dan kemah suci adalah tempat di mana umat Allah berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah. Seakan-akan para imam perlu mengadakan pendamaian untuk dapat melayani. Dan supaya umat bisa berjumpa dengan Allah, mereka memerlukan pendamaian. Dan itulah sebabnya ia mengadakan pendamaian. Tempat di mana para imam berjumpa dengan Allah dan di mana umat Allah berjumpa dengan Allah. Baik, saya akan melanjutkan bacaan, kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Pembacaan dari ayat yang kelima. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri dan mengadakan pendamaian bagi keluarganya. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangku penuh ukupan dan wangi-wangian yang digiling sampai halus lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Lalu ambil sedikit darah lembu jantan itu dan percikan dengan jarinya ke atas tutup pendamaian bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuat darahnya seperti darah lembu jantan, yakni memercikannya ke atas dan depan tutup pendamaian. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan dan pelanggaran dari orang Israel. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di tengah-tengah mereka, di tengah segala kenajisan mereka. Saya akan berhenti di bagian itu dan melanjutkan di episode selanjutnya, namun saya mempunyai sebuah pertanyaan tentang bagian masuk ke balik tirai. Dalam petikan itu, berapa kali imam besar masuk ke dalam sana? Imam besar biasanya masuk 3 kali. Pertama dengan membawa ukupan, asap ukupan akan menutupi seluruh pemandangan, sehingga ia tidak akan terlihat. Ya. Kali kedua ia masuk dengan darah dan imam besar tidak terlihat. Beberapa orang mungkin menemukan sebuah kesulitan. Ketika mereka membaca Ibrani pasal yang ke-9 di mana kita membaca kata sekali yang diulang-ulang, misalnya ada tertulis, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Tentunya ia tidak memaksudkan bahwa ia masuk sekali dan tidak mengulanginya lagi. Tetapi itu berarti masuk ke balik tirai terjadi hanya 1 kali pada hari raya pendamaian. Di luar itu ia tidak diizinkan masuk. Pada hari manapun, sekali lagi, dalam ayat 12 pada pasal yang sama. Ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya. Ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan bawa darahnya sendiri. Dan di sini hal itu merujuk pada Kristus. Ia masuk hanya sekali ke tempat maha kudus. Namun, imam besar biasa masuk dahulu dengan ukupan kesempurnaan Kristus. Lalu masuk untuk mengadakan pendamaian bagi dirinya dan keluarganya, lalu akhirnya bagi umat Israel. Jadi masuk 3 kali pada 1 hari mewakili Ya. masuk 1 kali Ya, setahun. benar sekali. Saya akan berhenti di poin lain
Yang berkaitan dengan darah. Mengapa ia harus memercikan darah ke atas tutup pendamaian 1 kali tetapi 7 kali di hadapan tutup pendamaian? 1 kali ke atas tutup pendamaian karena itu sepenuhnya cukup bagi Kristus. Nilai Kristus dikenal, nilai darah Kristus sepenuhnya dikenali oleh Bapa kita Oke, yang membutuhkan 7 kali itu untuk mencapai kesempurnaan hati nurani yang bersih hasil karya Kristus. Jadi 7 kali sebelum tutup pendamaian menenangkan hati nurani orang percaya. Bagi Kristus, bagi Bapa, ia benar-benar tahu nilai tak terbatas dari darah Kristus. baik. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Harun biasa mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya dahulu. Tapi Kristus tidak, melainkan mempersembahkan dirinya sendiri. Kata pendamaian disebut lebih dari sekali di Perjanjian Lama, artinya penutup dari dosa, karena Allah itu kudus sifatnya, tetapi di dalam Perjanjian Baru, kata itu disebut artinya menyenangkan bagi Allah, akibat dosa yang dilakukan terhadapnya karena Allah itu kudus. Kita melihat imam besar melepaskan pakaian-pakaian mulia dan mengenakan pakaian lenan yang tercermin di kayu salib sebagai perihal Allah melepaskan kemuliaannya, namun kebenarannya dinyatakan. 6 orang menjadi saksi tentang hal itu di dekat kayu salib. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Para pemirsa terkasih, banyak rincian yang berkaitan dengan Hari Raya Pendamaian, hari raya yang penting dalam sejarah orang Yahudi di mana Allah mengampuni dosa-dosa bangsa itu dari tahun ke tahun sampai Kristus datang, dan karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dan pendamaian ini biasa dilakukan di balik tirai, dalam tempat maha kudus di atas tutup pendamaian, dari tabut perjanjian yang mewakili hadirat Allah. Dan Allah harus berurusan dengan bangsa itu dengan basis darah yang dipercikan ke atas tutup pendamaian. Banyak rincian lain tentang Hari Raya Pendamaian dan tentang kambing yang disebut Azazel. Apakah itu kambing Azazel? Inilah yang akan kita cari tahu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.